Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang peluang bisnis industri tembakau. Bisnis ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang merokok, dan mayoritas adalah laki-laki, dan uh, hal itu juga dilatar belakangi oleh tanah Indonesia yang subur, dan petani banyak yang menanam tembakau sebagai komoditas utamanya. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal, yaitu tentang bagaimana keadaan pasar industri rokok, bagaimana keadaan pesaing, dan bagaimana prospek industri, dan bagaimana ide bisnis yang dapat dikembangkan. Yang pertama adalah kondisi pasar dan peluang. Tembakau menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai tinggi sebagai bahan utama dalam pembuatan rokok. Memang peluang usaha budidaya tembakau ini sangat besar, karena harga jual rokok yang kian lama kian naik membuat tembakau menjadi komoditas bernilai. Di wilayah Indonesia sendiri, dataran tinggi memang sangat cocok untuk pembudidayaan tembakau. Untuk teknik perawatan dan penanaman tembakau memang memiliki cara tersendiri untuk menghasilkan tanaman tembakau dengan kualitas yang bagus. Tentu harus memiliki pemeliharaan yang intensif. Untuk keadaan pesaing industri tembakau, dalam industri tembakau yang sangat sengit, persaingannya itu terlebih lagi bagi para pengusaha pengolahan tembakau kering yang siap dipasarkan. Selain bersaing untuk memasarkan, para pengusaha tembakau juga bersaing untuk mendapatkan bahan baku tembakau yang didapat dari para petani. Pengusaha biasanya bersaing dengan pengusaha lainnya untuk mendapatkan bahan baku yang bagus dan dengan harga yang murah untuk memaksimalkan keuntungan. Persaingan untuk memasarkan produk tembakau yang telah jadi pun sangat ketat, karena para pengusaha mengadu kualitas tembakau yang akan dipasarkan. Untuk yang selanjutnya yaitu prospek industri tembakau di masa depan. Di sini keuntungan bila kita memilih terjun di peluang bisnis budidaya tembakau ini, yakni merupakan bisnis perkebunan yang paling banyak untungnya, di mana harga jual tembakau dikatakan sangat besar atau tinggi di pasaran, sehingga keuntungan yang didapatkan terbilang besar. Apalagi kita terjun langsung dalam pengolahan tembakau yang siap untuk dipasarkan atau dikirim ke pabrik. Yang kita tahu di Indonesia ini banyak orang yang merokok dan banyak pabrik rokok yang berdiri dan menghasilkan jutaan liting rokok tiap harinya. Hal tersebut menjadi peluang dengan prospek yang sangat besar jika kita mengolah sendiri tembakau dari petani siap dipasarkan atau kirim ke pabrik. Dan yang selanjutnya yaitu bisnis yang dapat dikembangkan. Nama bisnis sendiri yaitu UMKM pengolahan tembakau kering. Selanjutnya proses produksi. Proses pertama adalah proses panen dan memperhatikan tingkat kematangan daun tembakau sehingga kualitasnya terjaga. Selanjutnya setelah proses panen tembakau langsung diproses dengan memisahkan daun dengan tulangnya. Setelah itu ditumpuk dan digulung. Yang ketiga, setelah itu daun tembakau dibiarkan selama kurang lebih 2 hari sampai daun siap untuk dicacah. Yang keempat, setelah matang daun langsung dicacah halus. Dan yang kelima, setelah dicacah halus, daun langsung diletakkan ke nampan bambu untuk proses penjemuran. Setelah itu tembakau langsung dijemur selama 1 atau 2 hari tergantung kondisi cuaca. Yang ketujuh, setelah kering tembakau langsung di packing dan siap untuk dijual. Di sini target konsumen utama adalah pabrik dan gudang tembakau. Biasanya adalah PT Gudang Garam Tbk, PT Sampurna Tbk, dan pabrik besar lainnya. Selain itu, karena produk ini adalah produk tembakau linting, maka dapat juga dipasarkan untuk masyarakat umum yang merokok.
Cara pemasaran. Untuk pemasaran pengusaha tidak perlu melakukan proses promosi secara maksimal karena biasanya banyak pengusaha lain datang untuk membeli dalam jumlah besar. Tenaga kerja. Untuk tenaga kerja dalam satu kali proses produksi memerlukan kurang lebih sebanyak 25 orang tergantung kapasitas tembakau yang akan diproses. Mengingat produksi tembakau memerlukan waktu dan proses panjang. Dana yang diperlukan. Untuk dana yang diperlukan tergantung kondisi harga tembakau, tetapi untuk dengan keadaan pandemi saat ini membuat harga turun. Perkiraan untuk satu kali produksi dengan kapasitas 1 ton tembakau kering membutuhkan minimal 20 juta. Dan untuk memutar anggaran agar produksi tidak putus, maka dana yang dibutuhkan adalah sekitar 60 juta. Itu bab ketiga, penutup. Kesimpulan di sini, tembakau menjadi salah satu komoditas perkebunan yang bernilai tinggi sebagai bahan utama dalam pembuatan rokok. Memang peluang usaha budidaya tembakau sangat potensial. Harga jual rokok yang kian meroket membuat tembakau menjadi komoditas bernilai. Yang terakhir yaitu saran, penulis menyadari sepenuhnya jika makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah tersebut, penulis meminta kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.